bagaimanakah seseorang menyeberangi banjir, dan bagaimanakah seseorang menyeberangi lautan. Dengan keyakinan seseorang menyeberangi banjir, dengan kewaspadaan seseorang menyeberangi lautan. Yang saya hormati para kamar-kamari, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini kita kembali untuk berkumpul di Wihara Dhammaratna dalam rangka melakukan puja penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan membacakan mereka, bermeditasi, dan juga dilanjutkan mendengarkan Dhamma Desana. Dan pada kesempatan pagi hari ini adalah hormatan bagi saya untuk bisa berbagi Dhamma, yang mana barangkali tema yang akan saya bawakan sudah di-share, sudah dibagi, yaitu berkenaan dengan keyakinan, pentingnya keyakinan. Sebenarnya tema ini beberapa hari yang lalu juga telah dibahas, terutama di Jawa Tengah. KBTI, Keluarga Besar Kerabat Indonesia, mengadakan talkshow. Ada Bu Beni, Ketua Wandani, ada saya, dan juga ada Randi Tunggayan sebagai moderator, yang mana kita berbicara tentang perfeksionis dalam keyakinan. Mengapa ini baik untuk dibicarakan, dibahas? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini, walaupun sebenarnya sudah jauh lebih baik, terutama umat Buddha yang memiliki keyakinan, akan tetapi juga ada tidak sedikit yang masih merasa minder, merasa malu kalau dirinya adalah umat Buddha. Dan biasanya ada beberapa di antara kita yang ketika ditanya agamamu apa, ada beberapa yang kemudian merasa malu-malu untuk mengatakan bahwa dirinya beragama Buddha. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Ada beberapa yang merasa malu, merasa tidak. Kalau kemudian mengatakan saya beragama Buddha, itu dengan suara yang lirih, malu. Apalagi kita ditanya, kok masih beragama Buddha ya? Tambah malu lagi. Seakan-akan ikut mengiyakan bahwa ajaran Buddha atau beragama Buddha itu merupakan orang yang tidak beruntung. Betul ya? Tapi saya yakin di sini tidak. Nah, ini mesti kita luruskan bahwa agama Buddha ini adalah agama yang betul-betul memiliki ajaran yang perfect, ajaran yang sempurna, ajaran yang kita itu mestinya merasa beruntung bahwa sekarang kita adalah umat Buddha. Dan bahkan sekarang ini ternyata yang mempelajari, mempraktikkan ajaran Buddha itu tidak hanya umat Buddha. Sekarang agama Buddha itu begitu populer, di luar sana begitu populer. Dan pengalaman saya pribadi ketika mengadakan retreat meditasi, baik itu berada di wihara maupun berada di luar wihara, biasanya dan sudah dipastikan yang ikut bermeditasi itu tidak hanya umat Buddha. Seperti misalnya belum lama ini kita mengadakan meditasi di Padepokan Dhamma di Parama,
di Batu Malang. Ada 32 peserta, karena memang tempat yang bisa digunakan hanya tempat 32 peserta. Maka kita memberikan kesempatan 32 peserta untuk ikut meditasi. Dan ternyata mereka yang berasal dari umat beragama lain itu ada 9 peserta ikut bermeditasi. Dan tidak hanya di tempat, misalnya tidak di tempat lain juga sama. Di Jawa Tengah sendiri ada satu wilayah kecil. Kalau Bapak Ibu mungkin suatu kali pergi ke Yogyakarta, kemudian akan mengunjungi satu candi bernama Sujiwan. Candi Sujiwan itu sebenarnya bukan Yogyakarta, tetapi Klaten. Dan di sana itu ada satu wilayah kecil, namanya Buddha Murni. Umatnya ada sekitar 30 orang. Tetapi luar biasa, setiap bulan purnama mereka mengadakan meditasi, namanya meditasi padang bulan. Terutama dari jam 6 sampai jam 9 mereka bermeditasi di depan Candi Sujiwan. Dan membuka untuk siapapun bisa ikut bermeditasi. Dan kebetulan saya pernah 2 kali untuk mengajak mereka bermeditasi dan dibuka. Waktu itu satu kali pernah dibuka untuk 200 orang untuk ikut bermeditasi. Dan yang datang itu 250 orang. Dan penghuninya kan berapa? 30 orang. Artinya umat beragama lain dari berbagai agama mereka juga ingin bermeditasi. Mereka praktek meditasi karena mereka melihat bahwa ajaran Buddha itu ajaran yang memang memberikan manfaat sebagai jalan hidup yang memberikan banyak manfaat. Tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa, KTP-nya dengan identitas apa, mereka paham, mereka tahu bahwa ajaran Buddha itu mengajarkan kebaikan. Dan sehingga kalau kemudian sekarang kita sebagai umat Buddha masih merasa muda, masih merasa tidak percaya diri bahwa kita adalah umat Buddha, itu mestinya tidak harus terjadi. Kita seharusnya merasa bangga, merasa beruntung kita sekarang menjadi umat Buddha. Karena ajaran Buddha adalah ajaran yang sebenarnya betul-betul sempurna, tidak ada cacat sedikit. Bahkan suatu kali saya pernah bertemu dengan seseorang. Kebetulan waktu itu tinggal di ada meditasi, itu berada di hutan di daerah Sri Lanka. Ada sebuah hutan, daerah namanya Mikirigala, biaranya namanya Nisa Ramaya, bisa dicek di website. Ada. Nah di sana saya pernah bertemu dengan Samira Buli, yang dari Eropa, dari Italia. Dan dia menceritakan kenapa ia kemudian menjadi seorang Samira, berlatih sebagai seorang Samira. Dan padahal ketika berada di Italia, orang ini, Samira ini adalah seorang pemuka agama. Tahu kan orang di Italia? Pemuka agama. Yang ada sebagai pemuka agama, ia merasa dituntut untuk juga bisa mengetahui ajaran dalam agama lain. Dan ketika kebetulan dia pergi ke perpustakaan dan dia melihat buku yaitu Majjhima Nikaya, salah satu teks dalam Sutta Pitaka yang diterjemahkan oleh Bhante Bodhi dari bahasa Pali ke dalam bahasa Inggris. Ia baca. Dan kalau Bapak Ibu pernah melihat Majjhima Nikaya, yang walaupun hanya ada 152 sutta. Nah lihat ya, itu bukunya tebal, besar dan tebal. Ia baca semua. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari ada tidak celah, cacat yang ada di dalam teks ini. Karena sebagai seorang pemuka agama kadang-kadang harus melihat juga. Nah dia mencari celahnya, mencari cacatnya. Tetapi ternyata tidak ditemukan. Dari buku Majjhima Nikaya yang begitu besar dan itu hanya satu bagian kecil dari Tripitaka pun tidak ditemukan semuanya. Maka dari melihat itu, orang ini kemudian
mencari buku-buku lain, dibaca Tiga Nikaya, dibaca Anggutara Nikaya, Samyutta Nikaya, berbagai teks agama Buddha dibaca. Dan ternyata melihat tidak ada satupun celah, tidak ada satupun cacat yang ada di dalam teks Tipitaka. Antara satu pernyataan dan pernyataan lain itu justru saling mendukung, saling menyempurnakan, justru saling melengkapi, tidak ditemukan adanya cacat. Nah, dari situlah muncullah keyakinan, oh ternyata ajaran Buddha sebegitu luar biasanya. Ia meninggalkan negaranya, meninggalkan posisinya, pergi ke Sri Lanka untuk kemudian menjadi seorang samurai, melatih meditasi. Dan itu yang sesungguhnya mesti kita lakukan sebagai umat Buddha. Bagi kita mesti meneliti untuk mendapatkan keyakinan terhadap Buddha dan Sangha, kita mesti meneliti. Sang Buddha mengajarkan kita untuk punya keyakinan bukan sekadar blind belief atau kepercayaan yang sifatnya membuta. Tapi justru Sang Buddha mengajarkan kita untuk punya keyakinan yang diperoleh dengan cara kita meneliti, dengan cara kita memahami. Keyakinan yang muncul tanpa ada dasar, tanpa ada alasan, yang tidak ada reason, yang tidak ada keyakinan yang membuta, yang penting pokoknya percaya, itu disebut sebagai amulika sadar. Dan itu tidak dianjurkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kita mulika sadar, keyakinan yang berdasar, yang kita mesti meneliti, kita mesti melihat di dalam, dan tidak perlu takut. Kalau kita itu ketika belajar ajaran Buddha itu meneliti, bertanya-tanya, ada tidak cacatnya, ada tidak celahnya, tidak perlu takut. Justru dengan semakin kita mempelajari ajaran Buddha, akan kita tahu bahwa ajaran Buddha itu begitu sempurna. Coba kalau kita perhatikan, misalnya sampai mengatakan begini, Bubeca ambikafe ittara heca, duka sacak dirodam panyapeni. Dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan itu hanya dua, yaitu apa? Duka dan duka niroda. Hanya berkenaan dengan duka penderitaan dan juga padanya penderitaan. Mungkin kalau kita tidak memiliki, terus aku sudah mengajarkan banyak hal, betul ya? Tapi Bapak mengatakan dari dulu sampai sekarang, lo hanya menunjukkan dua hal: bagaimana itu duka, apa itu duka, dan apa itu padanya duka. Tapi kalau kita mendidik lebih dalam, memang itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semua ajaran Sang Buddha itu pada akhirnya adalah untuk menunjukkan kepada kita, ini loh duka penderitaan, ini loh padanya duka, padanya penderitaan. Pada akhirnya demikian. Dan tidak ada kontroversi dan kontradiktif antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Apa misalnya? Sampai pernah menyampaikan begini, saya tapi dikawe mahal samulu ekaraso lonaraso. Wahai para biku, seperti halnya samudra yang luas yang memiliki satu rasa, yaitu rasa asin atau rasa garam. Ewa imasin dalinaye ekaraso dimudiraso. Demikian pula di dalam Dhamma dan Vinaya yang diajarkan oleh Sang Buddha hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan, dimudiraso, rasa kebebasan. Kalau kita mendidik ke dalam ajaran Sang Buddha, pada akhirnya kita juga paham ternyata semua ajaran Sang Buddha itu memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Kenapa? Karena Sang Buddha mengajarkan kita, pertama, tidak melakukan apapun kejahatan. Kalau kita menghindari semua bentuk kejahatan, kita menjadi pelong, kita menjadi damai, kita menjadi
merasa bebas. Bukan bebas melakukan apa saja, bebas bahkan kita dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat menjadi takut. Karena juga Sang Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan kebajikan. Dengan kita melakukan kebajikan, maka tidak ada satu pun hal yang mesti kita sembunyikan. Maka batin menjadi takut, batin menjadi bebas. Dan Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk senantiasa membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang buruk. Maka dengan batin betul-betul bebas dari pikiran yang buruk, batin pun juga menjadi damai. Pada akhirnya semua praktek ajaran Sang Buddha, dari praktek perdana, praktek sila, praktek meditasi, semuanya adalah memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Maka Sang Buddha, apapun yang beliau sampaikan ini tidak ada kontradiktif. Semakin kita melihat di dalam ajaran Buddha, semakin kita paham, oh ternyata benar. Seperti apa yang sering kita baca-bacakan tadi pagi, Bapak Ibu juga membacanya, yaitu apa? Swakato Bhagavata Dhammo. Bahwa Dhamma telah diajarkan dengan sempurna oleh Sang Bhagawa, dengan sempurna. Karena Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kejahatan. Memang ada dalam satu pernyataan saja, satu cuil pernyataan saja, Sang Buddha telah mengajarkan kita kejahatan. Ada tidak? Tidak ada ya. Apakah Sang Buddha misalnya mengajarkan kepada kita boleh membunuh? Ada tidak? Tidak ada. Atau mungkin Sang Buddha mengatakan kalau manusia nggak boleh dibunuh, tapi kalau binatang boleh dibunuh. Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Tidak ada lagi. Tidak. Padahal jadi judulnya saga ini. Tidak ada ya. Apakah Sang Buddha mengajarkan kepada kita boleh mencuri? Tidak. Tidak ada. Atau mungkin mengatakan begini, boleh mencuri asalkan hasil curiannya untuk bangun wihara. Tidak. Tidak ada kan? Tidak ada. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kejahatan sedikit apapun dengan alasan apapun. Nah, kalau dengan ajaran yang begitu sempurna, begitu perfect, mengajarkan kebaikan, menghindari kejahatan, kita masih merasa malu bahwa kita ini sekarang umat Buddha. Kan seperti kita malu untuk mengakui bahwa saya punya keyakinan terhadap ajaran yang menghindari kejahatan. Kan lucu jadinya. Seperti kita malu bahwa saya punya keyakinan terhadap ajaran yang mengajarkan kebaikan. Kan jadi lucu. Maka sesungguhnya dengan ajaran yang begitu sempurna yang mengajarkan kita untuk tidak melakukan apapun kejahatan, begitu ditanya agama apa, dengan bangga harus mengatakan saya beragama Buddha. Karena tahu ajaran Buddha ini mengajarkan kebaikan, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun, dan kita mesti merasa beruntung, merasa bangga, punya confidence, punya keyakinan yang kuat, yang kokoh bahwa kita sekarang adalah umat Buddha. Harus bangga, harus beruntung. Karena keyakinan yang kita letakkan itu bukan terhadap objek, bukan terhadap ajaran yang menyimpang, tapi keyakinan yang kita arahkan, kita letakkan adalah terhadap ajaran yang mengajarkan kita untuk menghindari semua kejahatan, untuk mengembangkan apapun kebajikan, dan juga ajaran yang membawa kita untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Dengan ajaran yang sebegitu baiknya, kalau kita masih merasa minder, merasa tidak beruntung, masih malu-malu sebagai umat Buddha, itu boleh dikatakan sebagai pikiran yang tidak layak. Justru kita mesti beruntung, kita mesti bangga. Dan banyak manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Banyak manfaat. Yang pertama, dikatakan bahwa keyakinan atau sadar memiliki
dua kekuatan yang juga adalah dua karakteristik, terutama ketika keyakinan kita letakkan pada Buddha Dhamma dan Sangha. Ingat, dan kalau keyakinan kita letakkan pada ajaran yang tidak bermanfaat atau ajaran yang berbahaya, maka juga setiap tindakan kita pun juga tindakan yang tidak bermanfaat. Namun kalau ajaran kita letakkan pada Buddha Dhamma dan Sangha, keyakinan kita akan ke sana, maka ada dua manfaat. Yang pertama adalah punya kekuatan untuk mendorong kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang membawa kepada pencapaian nibbana. Maka Sangha mengatakan pernah dalam salah satu tulisannya menyampaikan bahwasanya sadat ini adalah bibit. Sebelum pohon memberikan buah yang memberikan banyak manfaat, itu harus dimulai dari bibit. Kalau bibitnya baik, maka nanti pohonnya akan tumbuh dengan baik, memberikan buah yang baik dan memberikan banyak manfaat. Dan sadat juga demikian. Dan sadat ini adalah pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan bahkan sampai pencapaian nibbana. Nah, disampaikan, kalau seseorang punya keyakinan terutama terhadap ajaran Buddha Dhamma dan Sangha, maka orang demikian yang pertama dia pasti akan berkunjung terutama kepada orang yang diyakini. Jadi kalau pada zaman Sang Buddha ada sebuah cerita, kalau orang itu letakkan keyakinan terhadap Sang Buddha, maka orang demikian mesti menyelidik setiap tindakan ucapan yang dilakukan oleh Sang Buddha. Kira-kira ucapannya, perbuatan jasmaninya itu didasari oleh kesalahan, kebencian, ataukah kebodohan. Tapi kalau kemudian setelah melihat dengan mengalami sendiri, melihat sendiri bahwa ternyata Sang Buddha ini tidak melakukan tindakan, tidak melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang didasari oleh loba, dosa dan moha, maka baru kemudian akan memunculkan sadar keyakinan. Seperti zaman dahulu ada seorang Brahmana Buddha. Jadi ada murid seorang Brahmana yang sudah sangat senior bernama Brahmayu. Jadi Brahmayu ini mendengar bahwa ada seorang petapa bernama Gautama yang berasal dari keluarga sakya, keluarga bangsawan yang dulunya hidup dalam kemewahan, sekarang meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang ibu, dan bahkan kemudian dikatakan sebagai seorang yang telah mencapai kebudayaan. Tapi kemudian Brahmana ini tidak langsung percaya, maka kemudian dia memerintahkan muridnya bernama Utara untuk menyelidiki benar tidak mengenai berita bahwa ada seorang Buddha bernama Petapa Gautama yang konon katanya ada guru para dewa dan manusia yang tingkat talinya sudah sangat sempurna. Maka Utara menyampaikan bagaimana supaya kita tahu bahwa beliau adalah seorang Buddha. Nah, Brahmana mengatakan, lihat, kalau orang ini punya 32 tanda manusia besar atau Mahabudisa, maka sudah dipastikan orang ini adalah seorang Buddha. Maka Utara ini kemudian mendatangi Sang Buddha Petapa Gautama dan melihat ada tidak 32 tanda yang dikatakan oleh gurunya untuk menandakan bahwa dia adalah seorang Buddha. Dan ternyata oleh Utara ini hanya terlihat ada 30 tanda Mahabudisa. Kenapa? Karena yang dua ini agak privat. Yang satunya ada lidah, yang itu kemudian dipelihara oleh Sang Buddha, dan yang satunya harus membuka jubah. Tapi kemudian Sang Buddha mengetahui maksud Utara datang untuk meyakinkan bahwa Sang Buddha memiliki 32 tanda, maka dengan kekuatan batinnya memperlihatkan kepada Utara ini. Tapi Utara ini bukan seorang pemuda yang katakan tidak cerdas. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas, hanya melihat tanda-tanda dalam tubuh manusia
belum percaya bahwa yang di depan itu adalah seorang Buddha. Maka apa yang dia lakukan? Dia melakukan bagaimana dia kemudian mengikuti sang Buddha selama 7 bulan. Diikuti setiap yang dilakukan sang Buddha, dilihat, diperhatikan dari cara berjalannya, cara duduknya, cara makannya, kemudian kata-kata yang diucapkan dengan perbuatannya itu diperhatikan selama 7 bulan. Untuk apa? Untuk melihat ini orang ini punya cacat atau tidak, orang ini punya celah atau tidak. Ternyata selama 7 bulan putra ini mengikuti sang Buddha, tidak ditemukan cacat sedikit pun. Bahkan ketika berjalan pun sang Buddha itu sangat konsisten. Misalnya apa? Dulu kalau berjalan, kaki pertama yang melangkah kira-kira kiri atau kanan dulu? Apa? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Iya, kanan. Pasti kira-kira ya. Dan sama betul. Jadi konsisten setiap kali beliau melangkahkan kaki, yang pertama kali adalah pasti kaki kanan dulu. Kalau kita mana peduli kan? Kali kita melangkahkan kaki kanan atau kiri? Nah, ingat juga kan? Itu sang Buddha. Ketika melangkah pun juga tidak mengangkat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tidak kemudian berjalan terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Tidak. Jalannya pun juga tidak seperti orang bercek gitu. Berat cepat gitu, orang seperti terengah dan sebagainya. Tidak. Dan betul-betul seimbang. Bahkan ketika duduk sang Buddha itu tidak kemudian ngepang dengkul. Apa namanya? Ngepang dengkul itu ongkang-ongkang begitu. Jadi kakinya itu taruh di atas kaki lain. Tidak pernah melakukan demikian. Dan tidak pernah, bahkan kakinya pun tidak pernah kemudian seperti engkelnya itu ya, disiapkan. Tidak pernah. Begitu perfectnya, bahkan ketika berjalan, ketika duduk, ketika makan dan sebagainya, sangat perfect. Dan setiap ucapan yang beliau ucapkan itu sesuai dengan apa yang beliau praktekkan. Selama 7 bulan putra ini mengikuti sang Buddha dan tidak menemukan satu pun cacat dari sang Buddha. Itulah kemudian keyakinan muncul bahwa beliau adalah seorang Buddha. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sang Buddha telah paling di mana? Tetapi ingat, sang Buddha menyampaikan, sepeninggal saya yang akan menjadi guru kalian semua itu adalah Dhamma dan Vinaya. Ajaran beliau adalah guru bagi kita semua. Artinya, kalau kita ingin menempatkan, meletakkan keyakinan kita terhadap sang Buddha, kita harus melihat ajaran beliau. Kita selidiki ajarannya masuk akal atau tidak, ajarannya memberikan manfaat atau tidak, ajarannya punya celah untuk seseorang melakukan kejahatan atau tidak. Dilihat. Nah, dari kita melihat demikian, maka kita akan punya keyakinan. Nah, kalau zaman dulu ketika seseorang punya keyakinan terhadap sang Buddha, maka sudah menjadi alamiah. Orang demikian akan datang ke sang Buddha. Kalau zaman sekarang, kalau seseorang sudah punya keyakinan terhadap ajaran sang Buddha, Buddha dan Sangha sudah alamiah. Seseorang kemudian akan pergi ke wihara. Betul nggak? Karena kemudian ada yang mengatakan begini, melakukan kebajikan itu tidak mesti dilakukan di wihara. Benar tidak? Benar tidak? Benar ya? Jangan ragu, kita umat Buddha. Tapi kalau kemudian orang mengatakan karena kebajikan tidak harus dilakukan di wihara, maka kita tidak perlu datang ke wihara. Betul tidak? Itu yang tidak benar. Justru kalau orang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, maka wihara bisa dikatakan menjadi rumah kedua. Kenapa? Karena tahu wihara
adalah tempat di mana seseorang bisa bertemu dengan kalian kita. Wihara adalah tempat di mana seseorang bisa banyak belajar dhamma. Semakin kita punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, semakin kita akan suka, akan merasa gembira ketika bisa berkunjung ke wihara. Dan itulah Buddha dikatakan orang yang punya keyakinan akan mengunjungi orang yang diyakini, wihara misalnya. Ketika datang ke wihara, mengunjungi orang yang punya pemahaman dhamma yang baik, maka orang yang demikian akan mendengarkan dhamma. Karena mendengarkan dhamma dengan keyakinan, maka orang demikian akan mendengarkan dhamma dengan sepenuh hati, meletakkan seluruh telinganya untuk mendengarkan dhamma. Jadi tidak kemudian sambil mendengarkan dhamma sambil scrolling TikTok. Artinya keyakinannya belum kuat. Kalau keyakinannya sudah kuat terhadap dhamma, mendengarkan dhamma dengan seluruh telinganya, diletakkan juga dengan hati yang sepenuhnya. Kalau dalam cerita zaman dulu ada seseorang ketika mendengarkan dhamma, rumahnya sedang dirampok. Kemudian pelayannya datang dan mengatakan, itu rumahnya sedang dirampok. Sudah tidak apa-apa, ambil saja. Saya sedang mendengarkan dhamma. Di sana apa ya? Kalau keyakinannya begitu besar, bahkan nggak peduli dengan rumahnya dirampok. Kenapa? Karena yakin terhadap ajaran Sang Buddha, meletakkan seluruh telinganya untuk mendengarkan dhamma. Dan karena keyakinan ini yang menjadi pendorong bagi seseorang, maka tidak hanya mendengarkan dhamma yang kemudian didengar dari telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri, tidak demikian. Tapi dhamma yang didengar kemudian diingat-ingat. Jadi tidak kemudian kita mendengarkan dhamma, begitu pulang betul-betul sudah lupa semua. Tapi diingat-ingat. Dan tidak hanya diingat-ingat, tetapi kemudian dhamma yang sudah diingat kemudian direnungkan kembali, dianalisa, masuk akal tidak, bermanfaat tidak, baik tidak, dianalisa, diselidik dhamma yang kita dengar, yang sudah kita ingat, yang kita simpan. Dan kalau kita menyelidiki dhamma yang sudah kita simpan, kita dengar, maka di sana akan muncul, yaitu yang disebut sebagai dhamma nijjhanakandi. Ada semacam persetujuan dalam batin, penerimaan dalam batin. Oh, memang dhamma ini benar, memang dhamma ini bermanfaat, memang dhamma ini luar biasa. Akan muncul sebuah kesimpulan demikian, dhamma nijjhanakandi. Dan kalau sudah muncul demikian, maka muncullah gairah sadar, kita menjadi bahagia. Pernah merasakan kalau mendengarkan dhamma di dalam gunungan, luar biasa dhamma. Muncul rasa bahagia. Jadi muncul rasa bahagia, kemudian muncul semacam yaitu usaha dalam batin. Belum dipraktikkan, tapi usaha dalam batin. Semakin ada semacam daya dalam batin, semakin seseorang akan mendidik lebih lanjut, lebih dalam dhamma yang sudah dipahami sebagai sebuah kebenaran, diselidiki lebih dalam. Dan dari situlah kemudian muncul padhana. Padhana plus try adalah praktik apa yang sudah diingat, sudah direnungkan, membuat dirinya gembira, membuat ada semacam upaya-upaya dalam batin yang sudah diselidiki lebih dalam lagi, kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan disitulah manfaat dhamma, bahkan yang tertinggi yang tidak lain adalah nibbana, itu baru akan dapat direalisasi, akan dapat diperoleh. Dan itu muncul dari sadar, muncul dari keyakinan. Maka keyakinan ini punya kekuatan, punya karakteristik untuk mendorong seseorang melakukan hal-hal yang baik, dari yang paling kecil sampai bahkan yang tertinggi pencapaian nibbana. Itu muncul diawali dari sadar, dari keyakinan. Maka keyakinan disebut sebagai sadar bija. Keyakinan adalah bibit, yang kemudian bibit itu akan semakin berkembang,
ketika dihujani dengan praktik damai itu sendiri, maka sadar Giza, Taku, Budi akan semakin berkembang kalau sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kemudian, kalau keyakinan ini berkembang sedemikian rupa, yang muncul bahkan dari pengalaman manfaat yang dialami dari praktek itu sendiri, maka sadar ini pun juga sudah tidak lagi sekadar mudika sadar, bukan sekadar yaitu sadar yang punya dasar, tetapi juga adalah dasana mudika, yaitu sadar keyakinan yang diperoleh dengan cara mengalami sendiri manfaat dari praktik damai itu sendiri. Dan siapa yang betul-betul kemudian punya keyakinan yang begitu kokoh, yang mendapatkannya dari cara dasana, dari cara melihat mengalami dhamma, tidak lain adalah minimal seorang sotapana. Maka seorang sotapana dikatakan sebagai awecaktasada, yang punya keyakinan sudah tidak tergoncangkan lagi. Dan seorang sotapana adalah seseorang yang sudah tidak mungkin untuk pindah guru. Dengan kata lain, sudah tidak mungkin pindah agama. Itu seorang sotapana. Artinya kalau kita mengarahkan diri kita sebagai umat Buddha untuk membersihkan batin kita, semakin keyakinan kita kokoh, semakin keyakinan kita kuat, artinya semakin kita merasa bangga, merasa beruntung, tidak tergoyahkan di dalam keyakinan terhadap Sang Buddha. Kita tidak akan mau mengatakan bahwa saya adalah umat Buddha. Justru kita merasa beruntung, tidak minder, kita merasa percaya diri, punya kekuatan bahwa kita sekarang adalah umat Buddha. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan atau sadar ini juga punya kekuatan sebagai juga karakteristik yang disebut sebagai sampasadana lakana. Sampasadana. Apa itu sampasadana? Adalah menjernihkan. Dengan kata lain, kalau orang punya keyakinan terhadap Buddha dan Sangha, batinnya akan menjadi jernih dari kotoran-kotoran batin. Artinya, kalau keyakinan tiba-tiba misalnya pikiran kita sedang dikuasai oleh pikiran yang buruk, tapi kemudian kita ingat Sang Buddha. Begitu ingat Sang Buddha, pikiran buruk itu bisa lenyap. Betul tidak? Contohnya misalnya Anda pas tidur, pernah kan kalau tidur kemudian apa itu yang sleep paralysis itu yang tidak bisa bergerak. Nah, ya, orang di Jawa bilang Indian. Ya, kami sleep paralysis. Kan ada orang beberapa waktu yang kemudian tapi saya itu kalau pas lagi itu pas tidur udah nggak bisa bergerak itu langsung ingat namun rasa bahwa telah bersama-sama biasa, gitu ya. Untuk ingat demikian itu hilang. Kenapa? Karena pada waktu itu ada keyakinan tanpa walaupun itu adalah bawah saja dalam batin. Di situ muncul keyakinan terhadap Sang Buddha. Maka begitu muncul keyakinan itu bisa menjernihkan batin, bisa membersihkan batin. Maka keyakinan punya karakteristik begitu muncul ingatan terhadap Sang Buddha, ingatan terhadap Dhamma, terhadap Sangha dengan keyakinan, intinya dengan keyakinan, maka di situ akan menjernihkan batin kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Maka tidak heran zaman Sang Buddha ada seorang bernama Mata Kundali. Nah, dengar ya, Mata Kundali. Selama hidupnya ia tidak pernah melakukan kebajikan. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajari oleh orang tuanya untuk melakukan kebajikan. Ketika umur 16 tahun, dia sakit parah dan mau meninggal dunia. Sambil melihat, ini kalau tidak diberi cara media agar dia itu punya pikiran yang baik, dia akan meninggal, terakhir dia telah menderita. Maka sampai datang melewati di mana Mata Kundali ini berbaring lemah mau meninggal dunia. Begitu melihat Sang Buddha, muncul keyakinan terhadap Sang Buddha dan dia meninggal.
dan dia terakhir di alam alam surga. Meninggal dengan keyakinan. Dan ayah-ayahnya yang kemudian dalam ceritanya bertemu dengan mata kundali yang sudah kaya sebagai seorang dewa, kemudian bertanya kepada sang Buddha, "Bhante, apakah benar hanya dengan sadar saja seseorang bisa terakhir di alam surga?" Sang Buddha mengatakan, "Bukankah tadi anakmu sudah memberitahu bahwa hanya dengan sadar keyakinan seseorang bisa terakhir di alam surga?" Maka kalau kemudian dalam ajaran Buddha mengatakan begini, kalau Buddha itu sulit, mau masuk surga itu sulit, tidak tahu dengan agama lain, percaya saja sudah bisa masuk surga, betul ya? Kemudian karena merasa sulit masuk surga, pindah saja. Padahal Sang Buddha sendiri menyatakan hanya dengan sadar saja, keyakinan saja seseorang bisa masuk surga. Arisla ada Buddha beliau. Tata gate sadda mata kena oti, pema mata kena oti, di layar agama dan seterusnya. Hanya dengan sadar saja keyakinan, hanya dengan cinta saja terhadap Sang Buddha, Sang Tathagata, seseorang bisa bebas dari kelahiran, baik di alam neraka, alam binatang, alam kita, atau alam-alam rendah lainnya. Artinya dengan keyakinan saja seseorang bisa terakhir dalam surga. Tetapi intinya adalah yakin. Seperti misalnya, ini untuk bulan-bulan ini banyak orang Buddha yang berdiri di India ya. Mungkin ada nanti beberapa di India. Ya kami juga kebetulan besok saya berdiri di India. Mau siapa? Saya mengatakan kalau seseorang mengunjungi 4 tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha, tempat di mana beliau lahir, tempat di mana beliau mencapai kebudayaan, tempat di mana beliau membabarkan dhamma yang pertama, tempat di mana beliau parinibbana, dan mengunjungi 4 tempat ini dan meninggal dengan keyakinan, maka orang demikian dipastikan masuk surga. Tapi sarannya satu adalah apa? Meninggal dengan keyakinan, sadar dengan keyakinan. Tapi jangan kemudian datang sama langsung bawa pisau ya. Mau perlu diri di sana, sudah masuk surga. Bukan begitu. Jadi kalau datang sana dengan keyakinan, salah satu keyakinan adalah Sang Buddha mengatakan hidup sebagai makhluk itu beruntung, bisa mendengarkan dhamma sangat beruntung. Maka sangat berdiri di sana. Tidak begini. Maka dengan keyakinan, kenapa dengan keyakinan seseorang meninggal dan bisa terakhir dalam surga? Karena ketika keyakinan muncul, batin menjadi jernih, batin bebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Itu yang membuat seseorang meninggal dengan batin yang jernih, terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk, dan ia terakhir di alam surga. Maka sadar keyakinan ini membawa seseorang untuk memiliki batin yang jernih. Itulah kemudian dari sadar keyakinan membawa seseorang untuk bisa mencapai nibbana. Jadi kalau di bulan tadi saya mengutip satu syair yang diberikan oleh Sang Buddha. Tentang terakhir bagaimana seseorang menyeberangi banjir oga. Yang dimaksud dengan banjir adalah banjir kesenangan indera, banjir pandangan, banjir ketidaktahuan, banjir kejadian, ada banjir kotoran-kotoran batin. Dan bagaimana seseorang menyeberangi lautan, yaitu anmalam, lautan. Yang dimaksud lautan adalah lautan samsara. Sang Buddha mengatakan dengan sadar, dengan keyakinan seseorang bisa menyeberangi banjir kejadian, banjir kotoran batin, banjir kesenangan indera. Dan dengan kewaspadaan seseorang bisa menyeberangi lautan samsara dengan sadar keyakinan. Karena keyakinan ini
tidak hanya mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk praktek dhamma, keyakinan itu sendiri juga menjernihkan batin kita dari pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Tetapi ingat, keyakinan ini adalah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka orang yang yakin, Buddha mengatakan orang yang yakin terhadap Sang Tathagata adalah orang yang bukan orang yang miskin. Mungkin kalau Bapak Ibu Perdana Makan kepada para bante pernah akan mendengar satu syair Yasa Sada Tathagate Atsala Sukapita, betul ya? Silang Satya Sakalianam ayat tangkang pasang sita Uju hutan cahyasanam ada hidup tintang amokan rasa cerita, bahwa seseorang yang punya keyakinan terhadap Sang Tathagata tidak tergoyahkan, sangat kokoh, yang punya keyakinan terhadap Sangha, yang memiliki sila yang baik, yang memiliki katakan praktek-praktek yang sesuai dengan nobility atau ahliya atau mulia, yang memiliki pandangan yang lurus, orang dunia dikatakan ada lido, artinya orang yang tidak miskin. Orang dunia dikatakan sebagai amo dan tasar jilitan, orang yang hidupnya tidak kosong, orang yang hidupnya tidak sia-sia. Kenapa? Karena sadar keyakinan terhadap Buddha dan Sangha itu adalah keyakinan yang pasti membawa kepada manfaat, membawa kepada kebahagiaan. Dari kebahagiaan yang duniawi sampai kebahagiaan spiritual itu muncul dari keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan karenanya pentingnya keyakinan Buddha disebut oleh Sang Buddha sebagai sada buddhiya purisasa oti, bahwa hendaknya keyakinan ini atau sada dijadikan sebagai orang kedua bagi seseorang. Orang kedua. Kenapa? Kemarin ketika kita ada Dhamma di Jawa Tengah, kenapa kemudian judulnya adalah perfeksionis dalam keyakinan? Kalau kita mesti perfect dalam keyakinan, mesti sempurna, mesti pokok dalam keyakinan. Karena ya tidak bisa kita pungkiri, ada beberapa anak muda yang hanya demi cinta, ya toh? Kemudian tidak agama, betul ya? Hanya demi asmara, tidak agama. Ada yang tahu bahwa cinta itu adalah orang kedua. Orang itu separuh jiwanya itu, separuh jiwa itu. Jadi orang kedua itu. Tak ada hal yang namanya istri, namanya suami, namanya pacar itu misalnya. Itu kan hanya menemani ketika masih hidup. Tapi ketika meninggal dunia, apakah ada yang mau? Suami meninggal, istri itu meninggal, mau tidak? Padahal kalau nangis itu cuma 3 hari. Setelah 1 minggu sudah mulai masak lagi, mulai berhias lagi, mulai senyum lagi. Kalau istri meninggal, anak bapak sudah mau meninggal, gak mau juga kan? Agak bingung nanti pulang ke rumah nanti tidak mau, hanya menemani ketika masih hidup. Tapi keyakinan, mestinya ada keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu yang menjadi orang kedua. Kemanapun kita pergi, apapun ucapan tindakan kita yang kita lakukan atas dasar keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau seseorang memahami Dhamma, punya keyakinan terhadap Dhamma, biasanya apapun ucapannya selalu terpikir tentang Dhamma, apapun perbuatannya selalu terarah pada Dhamma. Kenapa? Karena keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah orang kedua, orang kedua bagi dirinya. Dan kalau sudah demikian, ini yang nantinya akan membantu orang tersebut lambat laun akan semakin mendekati pencapaian yang tinggi di dalam beribadah. Kenapa? Dengan sadar, dengan keyakinan dijadikan sebagai
orang kedua. Bukan yang lain, tapi keyakinan ini harus dijadikan sebagai orang kedua. Sadar, tutia, pulih, sasa, kodi. Dan kenapa? Sekali lagi karena sadar keyakinan ini memberikan banyak manfaat untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekali lagi bahwa kita sebagai Buddha jangan merasa minder. Kita sebagai Buddha harus punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, merasa bangga, merasa beruntung sekarang dalam kehidupan sekarang saya sebagai manusia dan saya punya kesempatan untuk bisa menyatakan dakwah, memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma dan Sangha. Kenapa kita mesti percaya diri, mesti punya keyakinan yang kokoh? Karena ajaran Sang Buddha, ajaran yang begitu sempurna yang mengajarkan kita untuk tidak melakukan apapun kejahatan, yang mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan bahkan mengajarkan kita untuk membebaskan batin kita dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Yakin terhadap ajaran yang seperti ini adalah keyakinan yang tertinggi, dan keyakinan yang tertinggi akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan kekuatan bagi kita semua untuk semakin punya sadar, semakin punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Semoga kita semua bertumbuh dalam Dhamma, semoga kita semua berbahagia, sambil sata bahwa nuskitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan Caracas